shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman sahida minkum as-sahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Aidan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullahil karim. Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan izin dan nikmat Allah, pada malam ke-23 bulan Ramadan 1446 Hijriah ini kita bisa berkumpul dengan izin dan nikmat Allah di tempat yang mulia ini. Kita bisa bersila ukhuwah, bersila fikriyah, yang tentu mudah-mudahan pertemuan kita di malam ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai bagian dari amal soleh kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salawat pun senantiasa terhatur pada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat nanti di yaumil akhir, yaitu syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Ibu-ibu puasanya udah dapat berapa? Udah 25 ya? Udah cepat pengen lebaran aja ibu-ibu mah. Oh, kalau bapak-bapak udah 31, udah 31 ya. Kita bersyukur kepada Allah di mana Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kemauan kepada kita untuk bisa melaksanakan berbagai apa yang Allah perintahkan, termasuk barusan kita melaksanakan sholat isya dan tarawih berjamaah, dan disambung dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini itu menjadi kebaikan bagi kita dunia akhirat. Amin. Bapak Ibu, saya diminta oleh Pak Wawan, makasih, untuk menyampaikan terkait dengan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita mau membahas terkait dengan malam Lailatul Qadar ini sebetulnya belum terlambat ya, karena kita masih punya beberapa hari saum ke depan. Nah, terkait dengan malam Lailatul Qadar ini, jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah itu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Nah, diturunkannya Al-Quran itu ada 2 episode, ada 2 babak, ada 2 periode. Periode pertama itu diturunkannya Al-Quran secara keseluruhan
dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke bentangan langit dunia, dan diturunkannya Al-Quran secara keseluruhan inilah yang kemudian disebut dengan malam Lailatul Qadar. Terkait dengan tahunnya, tahun berapa, itu tidak diberitahukan. Terkait dengan malam di bulan Ramadan, malamnya apa, malam Ganjil ke 21, 23, 25, 27 juga tidak diberitahukan. Awalnya Rasulullah tahu, diberitahu oleh Allah. Tapi kemudian Allah lupakan Rasulullah, sehingga kemudian Rasulullah tidak ingat lagi kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Nah, itu terkait dengan malam Lailatul Qadar. Kita pahami betul bahwa terkait dengan malam Lailatul Qadar ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Qadar. Ada yang hafal adik-adik surat Al-Qadar? Halo, adik-adik mana nih? Ada yang tahu namanya Pak Wan? Siapa? Ihsan. Ihsan ke depan, San. Mana Ihsan? Oh iya, sini. Oh, dia siswa kelas 10 nih. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alf. Taus dulu auzubillah. Saya tahu apa Pak? Sebelum singkat berlagi Pak. Ayo. Jangan Pak. Hah? Jangan Pak, Pak. Taus dulu auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya. Sadaqallahul azim. Ya, makasih Ihsan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Allah turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Kata Allah, tahukah engkau apa yang maksud dengan malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, ya. Kenapa? Karena pada malam ini turun jutaan malaikat, ya. Lalu kemudian para malaikat memberikan salam, ya, memberikan doa keberkahan kepada setiap kaum muslimin, ya, yang pada malam itu melakukan amal soleh. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu kemuliaannya itu sama dengan sebanding dengan 1000 bulan. Jadi kalau kita beribadah di malam itu, ya, lalu diterima ibadah kita, itu sama dengan kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Coba bayangkan, ya, ini bonus luar biasa yang disiapkan, yang disediakan oleh Allah kepada umat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi kalau sekali saja ya kita mendapat malam Lailatul Qadar ini, maka kita sama dengan beribadah terus menerus selama berapa? 83 tahun 4 bulan, atau sama dengan 1000 bulan. Nah, ini diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, episode kedua, babak kedua adalah diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah, bentangan langit dunia, kepada baginda Rasulullah ayat per ayat. Nah, diturunkannya ayat per ayat inilah yang kemudian dikenal dengan malam Nuzulul Quran. Ya, malam ini adalah bertepatan dengan malam tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Ya, saat baginda Rasulullah bermunajat di Gua Hira, lalu kemudian ya Allah turunkan malaikat untuk mewahyukan Quran surat pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Ada yang hafal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Fadil mana Fadil? Sini. Iqra ya, sini. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allama al-insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana yatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha shalla. Ara'ayta in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa. Ara'ayta in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam ila nasfa. Ya udah. Udah cukup. Shadaqallahul azim. Ya, Fadil luar biasa ya. Diminta 5 tapi ternyata memberi lebih ya. Mudah-mudahan mendapat keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala atas bacaan Quran. Amin. Jadi Bapak Ibu, surat pertama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah itu adalah surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5. Yang ketika itu baginda Rasulullah usianya 40 tahun. Saat baginda Rasulullah sedang bermunajat di Gua Hira ya, yaitu terjadi pada malam tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan malam Lailatul Qadar, ini asbabun nuzulnya. Jadi dulu ya, ada seorang nabi namanya Sam'un ya, Sam'un Al-Ghazi. Jadi Sam'un Al-Ghazi ini itu seorang nabi yang diberi kelebihan oleh Allah dengan kekuatan fisiknya ya. Dia nabi yang tidak punya pengikut ya. Dia diberi kekuatan fisik sehingga dalam dakwanya dia banyak ya membunuh orang-orang kafir. Dia dari keturunan Bani Israel ya, dan dia berdakwanya di Romawi saat itu ya.
Saat itu raja Romawi yang berkuasa adalah Israeli namanya, ya. Nah, raja Israeli ini khawatir dengan sepak terjang dari Nabi Sam'un ini, ya. Sehingga kemudian raja Israeli ini membuat sayembara. Siapa yang bisa menangkap baik hidup maupun mati, ya, Nabi Sam'un ini, maka akan diberi hadiah yang cukup banyak, yaitu ya berupa kepingan uang emas. Nah, sayembara ini kemudian ternyata menarik perhatian istrinya Nabi Sam'un yang saat itu masih kufur, ya. Karena tertarik dengan harta yang banyak, akhirnya dia kemudian berupaya bagaimana kemudian bisa, ya, menyerahkan Nabi Sam'un ini ke raja, ya, Israeli di Romawi itu. Maka dikirimlah kemudian tali, ya, untuk mengikat Nabi Sam'un ini. Tapi ternyata, ya, ketika Nabi Sam'un sudah bangun, ketika kemudian ditanya, "Wahai istriku, siapa yang mengikat diriku?" Gitu. Lalu kata istrinya, "Aku." "Kenapa engkau ikat aku dengan tali ini?" "Aku hanya ingin menguji kekuatanmu." Maka dengan seketika kemudian talinya itu putus. Lalu kemudian istrinya lapor lagi, ya, ternyata suaminya enggak bisa diikat dengan tali, akhirnya dikirim rantai. Maka ketika Nabi Sam'un ini sedang tidur, kemudian diikat dia dengan rantai. Dan ketika bangun, kemudian bertanya lagi, "Wahai istriku, siapa yang mengikat diriku dengan rantai?" Kata istrinya, "Aku." "Kenapa engkau ikat aku dengan rantai?" "Aku ingin menguji kekuatanmu," kata istrinya. Tapi kemudian rantai itu pun dapat dengan mudah, ya, diputuskan kembali. Nah, kemudian istrinya bertanya, "Sebetulnya apa yang menjadi rahasia kekuatanmu, wahai suamiku?" Maka kata Nabi Sam'un ini, "Sesungguhnya kekuatan yang Allah berikan kepadaku itu ada di rambut panjangku." Ya. Nah, sehingga ketika istrinya tahu bahwa kekuatannya ada di rambut panjangnya itu, maka ketika Nabi Sam'un ini tertidur, maka rambutnya kemudian dicukur lalu kemudian diikatkan, ya, di tangan dan kakinya. Dan akhirnya kemudian ketika Nabi Sam'un ini terbangun, maka dia tidak lagi punya kekuatan, dia tidak bisa lagi melepaskan ikatannya. Maka dengan mudah dia kemudian ditangkap lalu dibawa, ya, ke istana raja, lalu kemudian dia disiksa, ya, dipotong kupingnya, dirusak mukanya dan sebagainya. Pokoknya disiksa, ya, dengan cara keji, dibunuh secara perlahan-lahan. Nah, pada saat raja menyiksa, ya, Nabi Sam'un ini kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika Engkau mengembalikan kembali kekuatanku, maka aku bersumpah kepadamu, ya Allah, aku akan melaksanakan ibadah terus-menerus tanpa henti. Malamnya tahajud dan siangnya berjihad selama 1000 bulan." Nah, akhirnya Allah kemudian mengembalikan lagi kekuatannya, dan akhirnya Nabi Sam'un dapat mengalahkan, ya, raja Israeli, menghancurkan istananya, mengalahkan pasukannya, termasuk kemudian membunuh istrinya yang kafir itu, ya. Nah, ketika ini diceritakan oleh baginda Rasulullah kepada para sahabat, maka para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kita bisa mengalahkan ibadahnya orang-orang terdahulu? Mereka usianya panjang-panjang, ya.
Sementara kita usianya pendek-pendek. Umatnya Rasulullah itu paling banter kan 100 tahun gitu ya. Nah, maka kemudian ya, ketika para sahabat bertanya tentang itu, maka turunlah kemudian surat Al-Qadar. Ya. Lalu kemudian oleh Rasulullah dibacakan, maka kata baginda Rasulullah, wahai para sahabat, kalian itu diberi keutamaan oleh Allah, satu saja kalian ya mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sama dengan kalian beramal soleh selama 1000 bulan. Itu kalau satu saja. Kalau berkali-kali dapat, subhanallah. Kita udah berapa kali berpuasa? Ada yang usianya 60 tahun. Pak Wawan udah 60 tahun ya. Bentar lagi pensiun. Puasanya udah dari umur berapa tahun, Pak? Umur 7 tahun udah puasa ya? Iya, berarti udah lama sekali ya melaksanakan ibadah saumnya. Kalau setiap tahun aja dapat, atau mungkin 20 tahun aja dapat, subhanallah ya. 20 kali 1000 bulan itu kali 83 tahun 4 bulan itu udah berapa? Sehingga dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar ini, insya Allah umat Nabi Muhammad yang walaupun usianya pendek ini, itu amal solehnya bisa melebihi ya umat-umat terdahulu yang usianya panjang-panjang, yang fisiknya kuat-kuat ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka tidak ada kata terlambat untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar itu ya. Nah, kita berharap mudah-mudahan malam ini malam Lailatul Qadar, karena ini malam ke-23 ya. Kalau tidak 21, 23 atau 27 atau 29. Tapi seringkali di 21, 23 dan 27. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana ya? Bagaimana kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Ya. Apakah kita punya kesempatan untuk bisa meraih Lailatul Qadar itu? Insya Allah. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa menghidupkan 10 malam terakhir ini, ya, maka hidupkanlah di malam-malam ganjil itu. Caranya seperti apa? Ya, kita ya mulai dengan sholat isya berjamaah di masjid, ya. Lalu kita lanjutkan sholat taraweh dan sholat witir berjamaah di masjid. Lalu setelah itu kita lanjutkan dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah, ya. Lalu setelah itu kita lanjutkan dengan berzikir. Lalu setelah itu kita lanjutkan dengan tadarus Quran, ya. Lalu setelah itu kita lanjutkan lagi dengan qiyamul lail, ya. Lalu setelah itu kita lanjutkan sholat subuh berjamaah, ya. Kalau tiap malam ganjil itu kita isi dengan aktivitas-aktivitas itu, maka insya Allah ya kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, ya. Jadi di 10 terakhir ini harusnya kita lebih rajin lagi, ya. Sholat isya berjamaahnya harus rajin lagi, sholat taraweh berjamaahnya, ditambah sholat witir berjamaahnya, ditambah dengan bersolawat, ditambah dengan berzikir, ditambah dengan tadarus Quran, ya, ditambah dengan kemudian sholat subuh berjamaahnya. Siap nggak nih? Kalau ingin mendapat malam Lailatul Qadar kemuliaannya,
Ingin mendapat kemuliaan malam Lailatul Qadar? Halo? Ingin ya? Itu sebuah bonus luar biasa yang Allah peruntukkan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setahun sekali. Bonusnya melebihi bonus THR yang diberikan ya di perusahaan-perusahaan atau di instansi-instansi pemerintahan ya. Nah, jadi ayo kita hidupkan 10 malam terakhir ini. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW ya, dalam salah satu hadis itu menyampaikan kepada kita, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yastahidu fi sya'ri wa akhiri wala yattahidu fi ghairi. Jadi Rasulullah SAW itu yastahidu fi asri wa akhiri. Jadi bersungguh-sungguh ya menghidupkan 10 malam yang terakhir ya. Mala yastahidu fi ghairi, itu melebihi ya menghidupkan malam-malam yang lainnya. Jadi di 10 terakhir itu baginda Rasulullah itu lebih memaksimalkan baik kuantitas maupun kualitas ibadahnya ya. Jadi sekali lagi di 10 terakhir itu baginda Rasulullah itu lebih memaksimalkan ya aktivitas ibadahnya, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Dan sedikit sekali Rasulullah tidur di malam 10 terakhir itu ya. Jadi dalam surat As-Sajdah ayat ke-16 ya, itu Allah mengingatkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, tatajafu pohon apa enggak? Surat As-Sajdah ayat 16. Jadi agak terlupa ya, nanti bisa dicek, dibuka di Al-Quran ya. Tatajafu junubuhum anil madaji ya. Kemudian yaduna rabbahum khaufan wa tama'an. Kemudian warzaqnahum wa anfiqu mimma razaqnahum. Jadi baginda Rasulullah itu di 10 terakhir itu menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya ya. Jadi sedikit tidur ya. Kita sama sama Rasul ya. Kalau Rasul sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur ya. Nah itu. Nah jadi baginda Rasulullah itu, kata Allah di surat As-Sajdah itu ya, itu di 10 terakhir itu menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya ya. Artinya Rasulullah itu sangat sedikit tidurnya ya, dan dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu kemudian yaduna rabbahum khaufan wa tama'an. Dan Rasulullah di 10 terakhir itu banyak berdoa ya. Berdoa dengan rasa takut kalau doanya enggak diterima ya. Dan juga dengan harap cemas ya. Berharap supaya doanya itu diterima, sehingga doanya sungguh-sungguh gitu ya. Kalau kita baru doa sebentar aja udah ngeluh, ya Allah kok doanya nggak diijabah, kok nggak dikabul gitu. Padahal doanya baru sekali 2 kali. Padahal doanya baru beberapa kali saja. Betul nggak?
Kadang kita mengeluh,